ankle atau pergelangan kaki adalah fondasi kita saat kita berdiri, melakukan aktivitas. Kalau misalnya di situ tidak kuat, otomatis keseimbangan ke atasnya juga pasti akan terganggu. Tantangan itu harus dihabiskan. Betul. Dapat tantangan. Jadi seorang struktur harus diselesaikan. Nah, gerakan dasar adalah untuk aktivasi otot dasarnya dulu. Gitu. Kalau otot dasarnya tidak aktif, bagaimana kita mau melakukan gerakan? Kalau untuk sepeda, untuk teman-teman stroker itu bagus nggak sih latihan bersepeda? Hai kawan Makjus, selamat datang di Kedai Makjus. Memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Kembali lagi bersama saya Kak Jess dan Pak Depur, Pak D-nya Jess. Iya, Pak D saya yang paling ganteng. Semangat. Oh, semangat tuh so pasti. Olahraga kok. Olahraga terus. Olahraganya apa ya? Ya, sekarang ya bersepeda. Catur. Kirain. Keplek. Enggak, soalnya yang sering saya lihat olahraganya jari. Jari. WA terus sampai akhirnya jarinya nggak bisa digerakkan kaku. Nah itu. Nah sekarang kita mau ngebahas nih salah satunya back to sport. Oh, back to sport. Pentingnya olahraga dong ya. Penting Pasti nih. Tapi kalau ngomong tadi gaple itu termasuk olahraga nggak? Ini kan latihan. Tapi yang nggak gitu juga kali. Masih banyak latihan yang lain. Makanya hari ini saya menghadirkan Fisio Leonita. Emang ini ahli-ahlinya di sport gitu. Kenalan dulu dong. Halo kawan Makjus, perkenalkan saya Fisio Leonita, bisa dipanggil Fisionita. Saya bekerja di Klinik Utama Budi Dharma. Hai Leonita. Nah, yang satunya kalau udah pakai jaket gini sleting lagi nih kayaknya sama Depur. Ini kawan saya, ini waktu dulu sering kita main sepeda bareng. Pernah dia udah stroke lupa dia main sepeda bareng. Turun kaki yang lemah jatuh. Aduh. Jadi sudah bersepeda Pak? Udah bersepeda. Kenalin dulu dong Mas. Kenalin. Iya silakan. Halo kawan Suker, saya Foto Parmora. Saya kena stroke tahun 2020 bulan Maret begitu. Tuh, kalau tampang Batak tapi logatnya logat Semarang. Iya, halus banget ya. Halus. Biasa suaranya keras sih. Namanya Pak Oto. Oto apa tadi? Foto Parmora. Parmora. Kalau orang Batak Parmora tuh yang kaya. Depur, banyak banget nih yang sebetulnya keinginan struktur. Ya, salah satunya kembali untuk olahraga gitu. Olahraga mengaktifkan ini tubuh yang lemah. Iya. Pak Depur kan sebelah kanan. Kalau Pak Oto mana Pak Oto? Sebelah kiri. Oh, emang pasangan ya? Pasangan. Memang kami selalu bekerja sama dengan baik kok. Kanan kiri. Jangan dilanjut nanti lagi. Nah, gimana tuh Kak Nita sebagai seorang fisioterapi? Kadang kan sudah PR-nya sisi lemahnya selesai, sudah PR-nya bisa jalan kembali. Nah, habis itu PR-nya pasti mereka minta Balik lagi kembali olahraga. lagi Ya. olahraga. Itu seperti apa? Oke, jadi memang banyak banget sih ya Kak Jess, Pak Depur, pasien saya juga stroker datang dengan pertanyaan, Mbak bisa nggak sih kita balik lagi olahraga? Paling tidak aktivitas normal gitu ya. Sebenarnya untuk jawaban itu kita tidak bisa bilang kembali 100%. Itu yang harus kita terima dulu gitu kan, karena gangguannya ataupun kerusakan yang terjadi adalah di pusat, yaitu di otak gitu. Tapi apakah fungsi geraknya bisa dikembalikan? Bisa. Apakah bisa menjadi kuat lagi? Oh bisa. Menjadi fleksibilitas lagi? Bisa. Gitu. Pasti bisa. Bisa semuanya. Bisa. Tapi dengan catatan harus rajin latihan. Nah, biasanya
permasalahan para struktur itu faktor M-nya gede banget. Pasti tahu kan semuanya, faktor malesnya gede banget gitu. Ketahuan nih. Iya dong. Jadi Faktor mualnya. malesnya paling besar karena biasanya datang ke kami para fisioterapi, terus kami kan pasti kasih home program nih Kajes Pak Depur. Oh, Pas untuk datang terapi. kembali kita cek nih gerakannya kok masih sama. Pas kita tanya dikerjain nggak latihannya? Aduh nggak ada waktu ya Mbak. Nah, aduh sibuk. Sibuk apa Pak? Sibuk rebahan. Misalnya kalau buat ibu-ibu sibuk apa Bu? Ada gosip terbaru kayak. Wah. Jadi latihannya lupa. Yang inget bukannya latihannya, yang iketnya si snutannya yang di. Oh gitu. Iya, nggak tahu tuh teman saya gimana. Iya. PR-nya dikerjain Dikerjain nggak? apa enggak? Apa yang diinget yang visionya. Dua-duanya diinget dong. Dua-duanya. Dua-duanya. Nggak boleh lupa. Iya, gimana tuh Kang? Iya, saya kerjain semuanya apa yang jadi disampaikan kepada saya di rumah. Ya bersyukur sampai sekarang ada perubahan lah dari apa disampaikan ke Rita. Iya. Nah itu saya kerjakan semua di rumah. Ada perubahan juga dan mengenai apa yang saya lakukan. Memang goalsnya saya go to sport, bisa olahraga gitu. Itu yang saya inginkan. Jadi minimal bisa lari kecil-kecil lah gitu. Ya, Gitu itu lah. Itu minimal kan itu. Karena memang sudah usia kan nggak bisa lari kenceng kan. Minimal lari yang kecil-kecil aja itu bisa. Tuh, iya. Gitu. Berarti sesuai porsinya juga ya back Iya. to sportnya ya. Betul. Jangan sampai back to sportnya mau run 5K. Nah, itu. Kan sekarang lagi ngetren tuh ya. Udah kayak saya aja. Yang Apa penting tuh? pakai seragam foto. Sampai di garis finish foto. Iya. Urusan garis finish ya, yang penting sudah mencoba. Sudah mencoba, betul. Jangan maksa juga loh, nggak boleh kan ya Betul, maksa betul. ya. Karena gini, gangguan gerak yang terjadi pada pasien stroke, Kajes Depur juga itu berbeda dengan yang cedera biasa. Misalnya ada pasien yang cedera olahraganya sprain ankle atau kesleo. Itu kan pasti fungsi ankle-nya atau fungsi pergelangan kakinya itu terganggu ya. Tapi itu akan berbeda dengan terganggunya fungsi ankle pada pasien stroker. Pasti karena latihannya basicnya sama, Iya. tapi mungkin secara repetisinya berbeda ataupun gerakan mana dulu nih yang harus dikejar. Karena untuk pasien stroker itu basic movement atau gerakan dasarnya dulu yang harus kita perbaiki. Seperti apa? Gerakan ankle. Contoh sederhananya aja, naik turun. Ayo, para stroker yang bisa naik, yang ankle-nya udah bisa naik turun belum? Gitu. Ayo. Karena apa? Ankle atau pergelangan kaki adalah fondasi kita saat kita berdiri, melakukan aktivitas. Kalau misalnya di situ tidak kuat, otomatis keseimbangan ke atasnya juga pasti akan terganggu. Akhirnya apa? Merubah pola jalan. Biasanya para struktur itu kan jalannya melempar ya. Pola jalan Ya itu. kan? Pasti melempar. Karena Betul. biasanya targetnya itu yang penting bisa jalan dulu. Hmm. Yang penting bisa duduk dulu. Padahal tidak seperti itu, Kajes Pak Depur. Karena kebanyakan atau keseringan itu lupa tentang yang dikejar itu biasanya hanya kekuatan, tapi mereka lupa tentang bagaimana pola yang benar, sama aktivitas atau fungsi ototnya masing-masing. Gitu. Dan yang paling penting adalah ketahanan kerja otot atau endurance contraction dari si ototnya itu. Itu yang sering banget kelewat dan itu yang akhirnya menjadi koreksi kami para fisio yang harusnya udah bisa begini nih, tapi ternyata kok masih begini karena banyak sekali faktor yang masih harus dikejar seperti itu. Jadi betul ya. Pade itu dulu kan pertama jalan, Pade ngerasain udah jalan bener, tapi orang bilang kok kayak dilempar ya, masa sih? Iya. Nah, Pade belajar dari ada teman-teman yang ngajarin cara pola jalan yang benar. Nah, begitu saya merasa pola jalan benar, pegel. Bener ya? Betul. Pegel-pegel ya, Betul, kemeng. Pade. Betul. Waduh, ini kayak sakit gigi. Betul. Iya, wah gak enak Kaki banget. ya? Hah? Ada Iya, kaki ya? udah begitu gak ada yang mau pijetin lagi. Aduh, kayak tukang pijetnya. Aduh, jadi kebal ya. Pade pijitin aja sendiri. Ponakanku gak mau mijet. Saya nggak bisa mijit. Gampang, pergi aja ke tukang pijit. Jadi gitu, memang benar. Semakin pola jalan yang benar, semakin lambat ya. Saya merasa lambat. Sebenarnya bukan lambat sih Pak De. Jadi
gini, pasien stroke itu pasti memori movement atau memori pergerakannya tuh hilang semua. Pasti akan lupa pola jalan yang benar, bagaimana cara mengambil barang, bagaimana cara duduk, bagaimana cara bangun dari tempat tidur, itu pasti jadi lupa belajar semua. lagi, Iya. Iya. Jadi saat kita membenarkan polanya atau mengembalikan pola yang asli, pasti kenapa pegel, karena setiap otot yang memang harus bergerak itu aktif. Karena kebanyakan pasien stroke ototnya pada tidur semua, Pak De. Tidur, Pak Oto tidur nggak? Gitu. Kalau malam tidur. Aduh. Jadi Jadi kalau Pak Oto ada cerita bener, cerita yang menarik dia. Naik motor berhenti, dia lupa dia harus yang kiri kan biasanya kan dia pakai kiri yang lemah langsung ambruk. Karena motoriknya kan nggak berjalan lagi dengan baik. Begitu macet, ada kondisi harus kita berhenti kan. Harusnya kiri turun dulu, didemin aja, jatuh. Ya kayak sama Pak di kemarin, rusak naik sepeda itu. Aduh. Jadi perlu itu ya untuk dilatih gitu ya. Perlu. Terus, ya. Jadi yang perlu diperbaiki sebenarnya bukan polanya terlebih dahulu, tapi aktivasi dari masing-masing fungsi ototnya dulu. Diaktifin dulu. Dibangunin dulu Pak De ototnya. Oh jadi itu ada latihan-latihan tertentu Ada, ya? ada. Wah menarik juga. Ada. Boleh nih Pak De juga ini dong. Boleh dong. Ngomong-ngomong dibangunin, kita ngundang juga dong Mak Jusnya mana. Oh iya. Udah aus nih. Kawan saya jauh-jauh dari Ciputat deh. Harus disuguhin dong. Mana nih? Iya. Majus, coba panggil sama-sama. Majus. Ya. Loh kan dangdut lagi. Oh ini gini. Ayo tangannya mana? Tangannya mana? Iya. Aduh. Aduh. Ini kalau ada lagu ini bukan Mak Jus yang keluar. Ini Teh Jus. keponakannya. Ternyata Teh Jus. Ya ampun. Ada pesan-pesan gak hari ini? Iya tuh. Kata-kata lah. Kau kata-kata. Boleh. Kata-katanya hari ini dong, Teh Jus. Anggaplah tantangan itu seperti bawa rantang Waktu ke sawah saya ingat. yang isinya selalu ingin dihabiskan. Makasih Teh Jus. Makasih. Ya. Tuh, benar. Tantangan itu harus dihabiskan. Betul. Dapat tantangan. Jadi seorang struktur harus diselesaikan. Yang ada di sini kayaknya udah pada pengen nanya juga, ya kan? Oh iya. Yang selama ini ototnya masih tidur, ya. Silakan. Nama saya Sugeng Budi dan saya baru hari ini bisa gabung dengan teman-teman di sini karena memang kondisi saya ya kena musibah sakit. Tapi insya Allah saya tetap semangat dan Iya. Iya betul. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung dengan teman-teman semua, rekan-rekan stroker semua. Pertanyaan saya begini, Mbak. Jadi Mbak siapa tadi? Nita Pak. Wanita. Nun sewu, saya sekali lagi mohon maaf bukan pamer tidak. Tapi saya itu sebetulnya adalah dari pencak silat. Saya dari Gipsi, gitu loh. Jadi artinya apalagi yang olahraganya kayak begitu, apalagi yang tidak tidak biasa ya Pak. Tidak biasa. Nah sekarang kembali lagi pertanyaan saya adalah bisa nggak misalnya kami dibantu beberapa gerakan yang gerakan dasar yang padahal dulu saya pernah belajar gerakan dasar gitu. Apa namanya gerakan mulai dari gerakan dasar sampai lanjut circle bawah, circle atas, circle tengah itu saya udah tapi kembali lagi bahwa untuk memulai itu semua nggak mungkin lah sekarang kan gitu. Perasaan saya jelas nggak mungkin, jadi mungkin hanya
gerakan-gerakan dasar yang mungkin bisa. Itu kira-kira bisa nggak kita mendapatkan informasi gitu? Nah, untuk mendapatkan informasi itu caranya seperti apa? Terima kasih. Siap. Terima kasih. Gerakan dasar. Gerakan dasar. Nanti di Shonita juga bisa. Nggak usah begitu, jalan aja belum tentu benar ya. Aduh. Gimana tuh? Iya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya gitu. Sebenarnya gini, untuk gerakan dasar itu kita bisa mulainya juga latihan di rumah itu bisa banget sih, Kak Jas, Depur. Jadi seperti yang tadi saya bilang, menggerakkan ankle naik turun aja dulu. Ankle. Itu dulu. Ankle itu yang mana tuh? Ankle itu pergelangan kaki, naik turun dulu. Nah, bagaimana cara menggerakkannya? Itu kita harus fokus. Fokus dalam artian apa? Kan kalau untuk bisa menggerakkan itu ada sinyal dari otak untuk mengirimkan sensori ke sensori otot atau perintah ke sensori ototnya. Nah, makanya kalau untuk bergerak itu kenapa kita ataupun saya seringkali bilang ke pasien untuk fokus dan lihat ke pergelangan kakinya. Kenapa? Karena kebanyakan orang Indonesia itu memorinya mendapatkannya dari melihat. Melihat, betul. Jadi kebanyakan dari melihat, dia akan membentuk proses memory movement di bagian otak yang akan ditransferkan atau diperintahkan ke bagian pergelangan kaki. Gitu. Jadi untuk mendapatkan informasi dasar yang pertama kita harus tahu dulu nih fungsi dari masing-masing anggota gerak kita tuh gerakannya seperti apa sih? Gitu. Jadi misalnya kayak pergelangan tangan itu kan gerakan dasar atau fungsi dasarnya adalah untuk menaik, turun ke arah luar, ke arah dalam. Terus berputar ke atas dan berputar ke bawah. Nah, ini dulu yang harus dilatih sebelum kita melatih seperti gerakan menonjol, menarik ke atas, ke bawah. Ini dulu yang harus kita latih. Gerakan dasarnya dulu. Gerakan sederhana aja. Mau coba latihan begini lagi ya? Iya. Makanya Depur di senamnya Mak Jus tuh ada gini-gini. Ada ya. Tujuannya. Oh, jadi itu ada fungsinya juga ya? Berarti nanti semua harus ikut nih? Iya, nanti abis ini harus ikut semua nih. Karena sebelum kita masuk gerakan bahasanya apa ya, gerakan advance ya, atau gerakan lebih sulit itu gerakan dasarnya harus bagus dulu. Tuh, gerakan dasar. Nah, gerakan dasar adalah untuk aktivasi otot dasarnya dulu. Gitu. Kalau otot dasarnya tidak aktif, bagaimana kita mau melakukan gerakan? Karena gini, kalau secara ilmu fisioterapi ya, jadi ada jenjang untuk bisa mendapatkan gerakan yang baik. Jadi yang pertama adalah gerakan dasar, gerakan intermediate atau gerakan sedang, lalu terakhir adalah motorik bertujuan. Jadi motorik bertujuan adalah bagaimana kita bergerak itu sudah ada tujuannya, kawan Majus. Jadi misalnya kayak gini, mau ngambil jus ya. Nah, ini namanya motorik bertujuan. Karena apa? Ada gerakan dengan tujuan mengangkat gelasnya. Nah, tapi sebelum ke sini, gerakan dasarnya dulu. Bagaimana tangan kita bisa bentuknya seperti ini yang akan menggenggam si gelasnya. Nah, kalau gerakan dasarnya nggak bisa, pasti kan ngambilnya gimana? Bingung kan? Dan akhirnya apa? Yang terus-terusan dipakai sisi sehatnya. Nah, akhirnya sisi sakitnya dong. Betul, akhirnya apa? Lupa kalau kita punya dua sisi tubuh, ada kanan dan kiri. Coba teman-teman yang leka bisa nggak? Coba, ayo. Leka itu teman-teman saya yang lemah kanan. Ini teman leka itu tuh. Berarti kalau lemah kiri Leki ya. Ini leka. Iya, jadi seperti itu. Jadi semuanya harus basic movement atau gerakan dasarnya dulu Bapak yang diperbaiki. Nah, untuk mendapatkannya apa? Ya itu sebenarnya gampang aja, kita harus tahu dulu. Karena apa? Pasien stroke kalau tidak tahu dasar gerakan atau tidak tahu tujuan latihan ini untuk apa sih? Karena biasanya kan cuma disuruh, ayo latihan angkat kaki. Ya untuk apa lah angkat kakinya? Oh ternyata untuk mengaktifkan otot bagian paha. Paha mana? Paha depan, paha luar, paha dalam, paha bawah atau paha belakang. Gitu. Nah yang kadang pasien stroke itu cuma
oh ya udah yang penting pahanya kuat, tapi paha bagian mana dulu nih yang kuat. Nah, yang itu akan menentukan pola jalannya seperti itu. Betul. Jadi jalan nggak boleh dilempar-lempar Nggak lagi boleh. ya kawan Manjus ya. Tapi kalau kawan saya ini udah bagus. Iya, udah sepedaan, udah bisa lari. Udah bisa lari dia. Betul. Iya, gimana Bang? Cita-citanya lari. Cita-citanya. lari bersama si Miss Yunita. Itu dia. Yang ngelatih beliau kan. Jangan jalan tangan dulu. Tangkap enggak, soalnya kalau Depor ini juga udah lari dari kenyataan. Ya udah berarti betul banget. Oh, jadi harus latihan dasar dulu. Betul Pak De. Kelihatannya simpel kalau kayak gitu. Ngapain sih masa diajarin gitu-gitu doang? Padahal itu yang dasarnya. Dasarnya betul Kak Jess, karena saat kita latihan dasar itu kan proses otak bagian depan belajar, sama aja kayak kita naik sepeda. Nah, Naik sepeda nggak ujuk-ujuk langsung bisa kan, Pak De? Pasti ada proses. Oh, bagaimana cara menggoes? Oh, bagaimana cara tangan ini mengerem? Oh, kalau mengerem bagaimana cara kakinya untuk turun? Nah, itu kan semua ada di prosesnya pembelajarannya di otak bagian depan sebelum akhirnya menjadi memory movement atau memori pergerakan yang akan dipindah ke otak bagian belakang. Seperti itu. gitu. Aku mau tanya satu aja nih. Buat Sesnita. Wah, Sesnita. Ses ya. Gimana gitu. Ses ya. Visinya. Iya. Kalau untuk sepeda, untuk teman-teman stroker itu bagus nggak sih latihan bersepeda? Oh, kalau untuk latihan bersepeda itu bagus kok, Pak Bagus, De. Itu ya. adalah salah satu olahraga yang disarankan. Bukan disarankan sih, memang salah satu gerakan atau latihan yang wajib kita berikan gitu. Wajib, Betul, ya. karena apa? Dengan bergerak sepeda itu kan seperti mengayuh, itu melatih fleksibilitas lutut untuk bisa menekuk dan meluruskan, melatih kekuatan otot paha, otot betis depan, betis belakang, dan juga untuk melatih kestabilan dari pergelangan kaki. Gitu. Waduh, Pak De seneng loh. Kemarin itu ada tanjakan yang tinggi itu di kompleknya Pak De, bisa udah sampai sore. Weser, Jakarta Bandung dulu masih bisa. Biar semangat lagi sebetulnya Depor. Kalau yang mau lari atau kalau lari belum bisa, kita jalan aja santai dulu. bener. Gitu. Dan kalau mau jalan santai bareng Visionita ya, jangan lupa ikut dong 2 November. Acara apa sih 2 November? Dalam rangka Hari Stroke Sedunia dong. Iya, kita ada gerakan 1000 langkah menuju stroke. Gimana Leka? Siap? Lagi siap. Lagi siap. Lagi siap juga gitu. Jadi kita coba nih back to sportnya tipis-tipis dulu deh, Pur, ya Seneng banget deh. kan? Bisa apa namanya? Gerak jalan, bisa jalan bareng. Betul. Nah, nanti Leka sama Leki yang tangannya udah naiknya paling tinggi, kita jadiin kelompok ketua regunya. Jadi komandannya. Jadi komandannya tuh. Termasuk Depor ya, kita lihat ya. Iya dong. Jangan lupa Ada nanti. temen, ada yang mau tanya satu lagi nggak? Silakan. Ada lagi mau tanya. Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bukan stroker Mbak ya. Iya. Cuman kebetulan suka mengamati dan membantu orang stroke gitu ya. Nah, saya mau nanya pertama, apa fisioterapi itu hanya untuk orang stroke aja atau untuk yang lain juga? Nah, terus sementara ini kan adanya itu orang yang udah stroke diobatin apa gitu. Tapi yang mengkompanyekan, mengatasi supaya tidak terjadi stroke, rasanya saya belum pernah dengar gitu. Nah, menurut saya, katakanlah saya udah tua nih, udah stroke, udah tanggung lah. Tapi bagaimana caranya anak saya jangan sampai stroke seperti kita. Nah, sama kayak saya juga, saya kan diabetes. Sampai sekarang udah mau ulang tahun yang ke-20-nya gitu. 20 tahun ya. Diabetesnya. Kalau sini yang stroke baru setahun 2 tahun aja udah pusing puyeng. Saya udah 20 tahun, Pak. Dan saya pernah nanya ke dokter, sampai saya tanya begini, Dok, sebenarnya berapa lama sih umur orang kena diabetes meninggal dunia secara pengalaman dokter? Sampai saya nanya begitu, Pak. Mungkin di sini nggak pernah ada yang nanya, stroke berapa tahun sih, mungkin nggak bakal nanya ya. Saya sampai nanya, Pak.
Nah ini mungkin buat masuk bapak ya. Dia bilang gini, kalau diabetesnya diabaikan, tidak berobat, tidak apa-apa, itu maksimal 20 tahun, paling lama. Bisa lebih cepat, bisa 2 tahun, bisa 2 bulan. Bahkan mungkin bisa 2 hari. Iya. Orang diabetes, Bu, kalau mau bunuh diri paling gampang, makan nasi aja tiap hari banyak. Itu nggak lama. Mungkin 2 bulan gitu ya. Nah, saya sampai mendalam begitu. Nah, tapi untuk yang stroke, rasanya ya mudah-mudahan di sini juga nanti bisa memberi gambaran atau mencari ini bagaimana supaya tidak terkena stroke. Seperti itu bagaimana supaya saya minimal ke anak saya nih, betul anak saya kan masih muda-muda ya. Yang 30 tahun sama 20 tahun ini udah dewasa ya. Nah, saya pingin ngasih tahu bagaimana caranya supaya tidak stroke gitu. Oh, pencegahan. Pencegahan itu saya bilang kalau saya pencegahan sama. stroke. Kan dulu waktu saya kecil itu nggak ada orang stroke, Bu. Iya. Dulu tuh nggak ada. Iya, Coba deh Pak Ade ingat waktu kecil tuh, nggak ada orang stroke. Belakangan ini kok banyak stroke. Bahkan termasuk penyakit yang berbahaya. Iya. Masih muda lagi. Pertanyaannya tadi apa? Nah, Pencegahan. pertanyaan saya bagaimana kita mengingatkan anak saya supaya kamu tuh tidak stroke. Tuh. Apa yang Oke. dihindari, misalnya apa olahraga. Ya ini saya kira termasuk untuk kesemuanya lah. Iya. Jadi tolong mungkin nanti Iya. didengungkan pencegahannya. Gitu. Oke. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Yang saya jawab nomor 1 dulu ya Pak ya. Fisioterapi itu untuk stroke aja atau enggak sih? Sebenarnya enggak Pak. Fisioterapi itu untuk semua. Iya. Jadi kalau di bidang fisioterapi itu kita bisa menangani dari mulai anak sampai orang tua gitu, dan pastinya ada bagiannya masing-masing ya, KJS dan Depur gitu. Dan salah satu bagian kami fisioterapi adalah penanganan stroke. Memang Iya. pasca stroke. Bukan kalau penanganan stroke itu kan ke dokter ya. Di rumah Tapi sakit ya. betul, kami menangani adalah pasca stroke-nya. Pasca stroke. Jadi program pemulihan fisiknya yang kami tangani gitu. Nah, untuk fisioterapi sendiri selain stroke ada untuk sport, untuk orang tua geriatri, Iya. untuk anak kebutuhan khusus, dan juga untuk general, misalnya kayak saraf kejepit atau sakit pinggang atau yang tadi saya bilang keseleo dan segala macam gitu. Jadi kalau untuk saya sendiri kebetulan saya semua bidang sudah pernah merasakan. Jadi udah di-combine ilmunya gitu. Nah, untuk pencegahannya sebenarnya kenapa orang dulu sama orang sekarang lebih banyak sekarang ya, Pak ya, untuk kena stroke-nya. Betul, karena apa? Perubahan pola hidup. Iya, betul. Ya, banget. mungkin di sini podcast Maju sudah pasti saya yakin sering membahas itu ya. Tapi memang perubahan pola hidup itu yang terjadi sekarang, dan sekarang tuh kampanye apa ya, lifestyle untuk pola hidup sehat tuh sedang digaungkan banget. Iya. Pak. Jadi untuk pencegahan stroke itu yaitu apa, pola hidupnya harus diubah. Seperti apa? Intake nutrisinya harus bagus. Betul. Pola makannya harus benar. Pola makan yang benar itu bukan kayak oh ya makan nasi segala macam, iya, tapi lauknya, menunya Betul. apa? Jangan junk food lagi atau makanan siap saji lagi. Iya. Ya jangan. Tapi nah itu mie instan lagi gitu ya. Jadi menunya harus seimbang. Gitu. Makanya kan kita ada 4 sehat, 5 sempurna. Nah, itu menunya itu. Bahkan Betul, itu yang diterapkan, dan orang dulu kan juga makannya seperti itu. Orang dulu kan tidak kenal dengan junk food, tidak kenal dengan makanan instan, ya. Makanan olahan rumah yang selalu dimakan. Makanya kenapa bisa lebih sehat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pola tidur. Pola tidurnya harus benar, harus cukup. Nah, dari tidur yang kita lihat bukan secara kuantitas jam aja ya, maksudnya berapa lama jamnya tuh jangan kadang, oh udah tidur 10 jam kok masih capek, kok masih, aduh nggak puas tidurnya. Jadi yang kita lihat dari pola tidur itu secara kuantitas, lama tidur, kualitas tidur kita nyenyak tidak tidurnya sama polanya, sering terbangun tidak. Itu yang harus kita lihat, itu yang harus kita ubah ya kalau misalnya masih ada gangguan tidur. Terus yang terakhir apa? Latihan, olahraga ringan. Nggak harus olahraga itu nggak harus pergi ke gym kok, enggak. Bangun pagi jalan 1 kilo itu juga udah olahraga, Bapak Ibu sekalian. Ya, bangun pagi stretching itu juga udah olahraga. Stretchingnya apa? Gampang.
kayak stretching leher, tundukin, patah kanan, patah kiri, itu juga udah olahraga dan nggak makan waktu banyak kok, gitu. Paling 5 menit seperti itu. Jadi 3 hal ini, karena 3 hal ini merupakan pilar dari kesehatan kita, yaitu nutrisi, makanan, tidur yang cukup, yang baik, dan olahraga. Gitu. Karena kebanyakan kadang, iya saya makannya udah sehat. Saya kan sekarang lagi banyak ya diet sehat ya. Terus tidurnya juga udah nggak malam kok, udah nggak main gadget, tapi nggak olahraga, ya sama aja bohong. Seperti itu. Misalnya olahraga, tapi tidak dibarengi dengan makanan sehat dan pola tidur, ya sama aja bohong gitu. Pasti akan terkena bukan hanya stroke, tapi banyak juga penyakit lainnya. Seperti itu. Waduh, mantap Itu, ya, terima kasih nih makanya. penjelasannya. Itu luar biasa banget ya gitu. Karena apa? Karena gini, Depur. Sebetulnya pemerintah juga udah menggaungkan gerakan cerdik juga kan gitu. Nah, otomatis salah satunya aktivitas fisik itu. Betul. Cuma itu kadang suka diabaikan. Gitu. Faktor M-nya gede. Iya Kajes. itu. Mulai sekarang M-nya dikecilin. Nah. Faktor mualnya. Males. Ya. Oke. Ada minum jus. Tangan yang ya. Iya dong. Saya berarti harus kanan dulu ya? Iya. Dia harus pegang dulu deh. Iya. Aduh, kebencet tuh, Bang. Masih kebencet tuh. Iya, berarti Jadi teman saya Leka jadi pengen jangan. berarti memang aktivitas dasarnya dulu harus dikuatin Iya. gitu. Oke, nah bagi kawan-kawan Makjus dan kawan-kawan semua di sana yang mau ikut bergabung di komunitas kami atau WA grupnya Info Kedai Makjus, boleh klik aja link yang ada di bawah ini. Oke. Gitu. Karena Kedai Makjus ini bukan hanya kegiatan podcast ini aja. Kita ada aktivitas fisiknya, salah satunya senam kreasi Makjus gitu. Iya dong. Nah, senam kreasi Makjus ini kita juga akan launching bersama di acara Hari Stroke Sedunia tanggal 2 November 2024. Ya kan? Nah, info lebih lanjutnya kita pantau di media sosialnya Kedai Makjus. Ya. Karena Makjus adalah motivasi aktivitas kesehatan, jalan usaha stroker sukses. Ya. Teman-teman jangan lupa ya, like, subscribe, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke. Kedai Makjus memotivasi, juga menghibur.